Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku khatib tentu saja saya tak lupa menyampaikan wasiat, terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kelak kita dapat memperoleh predikat muttaqin di sisinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah merupakan sunatullah kalau Allah menciptakan sesuatu di alam semesta ini berpasang-pasangan. Misalnya ada laki, ada perempuan, ada kebaikan, ada keburukan, ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa, ada siang, ada malam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini saya hanya ingin membahas lebih jauh terkait dengan waktu malam. Waktu malam dalam bahasa Arab itu disebut lailan. Dan kata lailan itu memiliki beberapa makna. Antara lain, kata lailan bisa dimaknai secara lughawi, secara bahasa, artinya malam. Lawan katanya naharon, siang. Kemudian kata lailan bisa juga dimaknai secara majazi, secara kiasan. Misalnya kesunyian, kegelapan, keheningan dan seterusnya. Dan kata lailan juga bisa dimaknai secara anagogis, secara spiritual. Khusyuk, tawakal, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin, dalam syair-syair klasik Arab, kata lailan lebih sering dimaknai secara majazi. Misalnya bisa kita lihat salah satu syair pengantin baru, ya lailatul ya subhitif, wahai malam bertambah panjanglah, wahai subuh berhentilah. Kata lailan di sini jelas dimaknai secara majazi, yang berarti keheningan, kesunyian, kegelapan, keindahan, kenikmatan, kehangatan dan seterusnya, sebagaimana yang dialami oleh pengantin baru, sehingga mereka begitu menyesali pendeknya waktu malam. Berbeda halnya dengan syair-syair sufistik.
Di mana kata lailan lebih sering dimaknai secara anagogis, secara spiritual. Misalnya, kenapa demikian? Karena kaum sufi itu lebih sering menghabiskan waktunya di malam hari untuk melakukan tarakki, mendaki menuju pada Tuhannya atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum sufi itu begitu berterima kasih dengan adanya waktu malam karena dapat menemani kesendirian mereka. Nah, di antara syair-syair sufistik itu adalah man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang mendambakan martabat yang utama, kedudukan yang tinggi, sahiral layali, hendaklah dia berjaga di waktu malam. Makna sahiral layali di sini tidak hanya sekedar berjaga, tapi justru lebih menekankan pada kerinduan dan keakraban seorang hamba dengan Tuhannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, kalau kita lihat kata lailan dalam firman Allah Surat Al-Isra ayat 1, kita ketahui bahwa Surat Al-Isra ayat 1 itulah ayat yang menerangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ayatnya berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari masjid di waktu malam, lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, ila akhir ayat. Nah, kata lailan dalam surat Al-Isra ayat 1 ini jelas lebih menekankan atau lebih bermakna pada secara anagogis atau spiritual yang menekankan pada aspek kekuatan spiritual malam, the power of night. Karena kekuatan emosional spiritual di malam hari yang dialami oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipicu oleh suasana sedih yang dialami beliau sebelumnya. Sebab kalau kita coba buka lembaran sejarah, maka kita akan mengetahui bahwa sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasulullah itu ditimpa musibah secara bertubi-tubi. Pertama, beliau ditinggal wafat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman beliau satu-satunya yang selalu memberikan dukungan moral kepada Rasulullah dalam mengembangkan dakwah Islam di Mekah di saat Islam masih dalam kondisi yang sangat lemah. Tak lama kemudian Rasulullah ditinggal wafat lagi oleh istrinya Khadijah, istri beliau yang selalu mendampingi dan menghibur dalam kegiatan berdakwah. Kemudian ketika saat-saat duka mulai sedikit reda, maka Rasulullah bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah pergi menuju ke kota Taif, kota pegunungan yang letaknya kurang lebih 65 mil dari kota suci Mekah, atau 104 km jaraknya Mekah dengan kota Taif itu, dengan harapan moga-moga di tempat yang baru beliau datangi itu ada orang yang berkenan menyambut dakwah yang sedang beliau kembangkan. Tapi ternyata yang terjadi justru malah sebaliknya. Beliau diusir dengan cara yang kejam sambil dilempari dengan batu-batu yang tadi. Hadirin, beginilah musibah demi musibah yang menimpa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau di Isra Mi'rajkan. Nah, suasana duka yang dialami oleh Rasulullah ketika di malam hari, maka beliau jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keikhlasan, kepasrahan
membawa beliau untuk menembus batas-batas spiritual tertentu, bahkan mencapai puncaknya, yakni Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Sementara malaikat Jibril selaku panglima dari seluruh malaikat tak sanggup menembus batas spiritual itu. Hadirin, itulah yang dikehendaki Allah pada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan itu terjadi di malam hari. Hadirin, kehebatan dan kedahsyatan waktu malam juga digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 79 dan Az-Zariyat ayat 17. Dalam Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, wa minal laili fahtahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian waktu malam bertahajudlah kamu, moga-moga Tuhanmu akan mengangkatmu ke derajat yang tinggi, ke tempat atau posisi yang mulia. Kemudian dalam surat Az-Zariyat ayat 17 Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam karena digunakan untuk beribadah. Sebagiannya digunakan untuk beribadah, dan di penghujung malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ayat ini adalah bahwa orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh ketika hidup di dunia sedikit sekali waktu tidurnya di malam hari. Karena apa? Karena mereka pergunakan sebagiannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, dari 3 ayat yang telah saya sampaikan tadi, Al-Isra ayat 1, Al-Isra ayat 79 dan Az-Zariyat 17, mengisyaratkan malam sebagai rahasia untuk mencapai derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan jarak spiritual antara seorang hamba dengan Tuhannya lebih pendek ketika di malam hari. Dan ini mengingatkan kita akan prestasi puncak spiritual yang kebanyakan justru terjadi di malam hari. Misalnya, turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira. Itu terjadi di malam 17 Ramadan. Makanya malam itu dikenal dengan sebutan malam nuzulul Quran. Kemudian seperti tadi sudah saya sampaikan, dalam peristiwa Isra Mi'raj ada seorang hamba Allah, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dapat menembus puncak batas maksimum Sidratul Muntaha, dan itu terjadi juga di malam hari. Satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa ketika kita berada di bulan suci Ramadan, ada satu waktu di mana kalau kita melakukan satu kebaikan, pahala dilipat gandakan, seolah-olah kita melakukan satu kebaikan itu selama 1000 bulan. Itulah yang dikatakan Lailatul Qadar, dan itu terjadi di malam hari. Makanya disebut Lailatul Qadar, bukan Naharul Qadar. Hadirin, jadi jelaslah bahwa malam memang menampilkan kegelapan. Tapi di sisi lain, malam menjanjikan keheningan, kesyahduan, kepasrahan, kekhusyuan, kerinduan, ketenangan, dan semua suasana batin itu sulit rasanya untuk diwujudkan di malam, di siang hari. Hadirin, jadi
seakan-akan ketika kita berada di siang hari, maka yang harus lebih aktif adalah unsur rasionalitas kita sebagai manusia untuk menopang fungsi kekhalifahan kita di atas muka bumi. Tapi ketika kita berada di siang hari, seakan-akan yang harus lebih aktif adalah unsur emosional spiritualitas kita untuk menopang kapasitas kita sebagai abid, sebagai hamba Allah. Dua kapasitas itulah yang sangat-sangat menentukan keberhasilan dan kesuksesan hidup kita di dunia ini. Akhirnya menutup khutbah yang singkat ini, saya menghimbau kepada jamaah semua, khususnya pribadi saya. Mari kita manfaatkan sebagian dari waktu malam itu dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang mulia, kegiatan-kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lakukan tadarus, bisa kita lakukan zikir, doa, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, atau sholat sunat tahajud. Itu yang lebih utama. Jangan kita biarkan waktu malam yang panjang itu berlalu dengan sia-sia atau diisi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Bagi jamaah yang sudah terbiasa bangun malam untuk beribadah, mari terus dipertahankan sampai ajal menjemput kita. Bagi yang belum, maka jangan menunda-nunda untuk segera melaksanakannya. Ulama membagi 3. Malam yang panjang itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga malam pertama itu malam utama. Sepertiga malam yang kedua lebih utama. Sepertiga malam yang ketiga paling utama. Malam yang utama mulai ba'da isya sampai pukul 10. Malam yang lebih utama pukul 10 sampai pukul 1. Sepertiga malam yang ketiga pukul 1 sampai menjelang masuk waktu subuh. Tidak bisa kita lakukan di sepertiga malam terakhir, malam yang sangat utama, maka kita mulai di sepertiga malam kedua. Tidak bisa juga di sepertiga malam pertama. Durasinya tidak siap 1 jam, boleh setengah jam. Tidak siap setengah jam, boleh 15 menit, dan seterusnya. Intinya secara bertahap kita lakukan, makin lama makin meningkat kualitasnya. Intinya lagi, jangan kita biarkan malam yang panjang itu berlalu dengan cuma-cuma. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan sebagian dari waktu malam untuk menunaikan ibadah kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang kelak akan memperoleh kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat hidup bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.